Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga tetap baik dan sehat di masa pandemi saat ini. Bertemu lagi sama Bu Lilis di pelajaran IPA kelas 7. Kemarin kan kita sudah bahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, di pertemuan ini kita juga akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup tetapi lebih dalam lagi. Makanya kita harus menyimak video ini sampai habis. Walaupun di masa pandemi saat ini kita nggak bisa bertemu secara langsung, semoga pembelajaran kita yang dilaksanakan ini dapat menjadikan IPA yang menyenangkan. Belajar IPA asik. Oke. Selamat menonton ya anak-anak semuanya. Oke anak-anak, kita lanjutkan pertemuan kedua tentang klasifikasi makhluk hidup. Ada yang ingat nggak kemarin pada pertemuan pertama kita bahas apa aja? Benar sekali. Jadi yang kemarin kan kita sudah belajar tentang pengertian klasifikasi makhluk hidup, kemudian perbedaan ciri makhluk hidup dan benda tak hidup, serta belajar tentang dasar klasifikasi makhluk hidup. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang klasifikasi makhluk hidup, yakni yang pertama, tingkatan klasifikasi makhluk hidup, kemudian tata cara penulisan ilmiah, dan yang ketiga, mengenal dan menggunakan mikroskop. Pada awalnya dalam klasifikasi itu, makhluk hidup dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Kelompok-kelompok tersebut dapat didasarkan pada ukuran besar hingga kecil dari segi jumlah anggota kelompoknya. Namun, kelompok-kelompok tersebut disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan. Urutan kelompok ini disebut takson atau taksonomi. Makanya, ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Nah, orang pertama yang meletakkan dasar-dasar taksonomi adalah Carolus Linnaeus, seorang ahli pengetahuan alam dari Swedia. Maka beliau dianggap sebagai bapak taksonomi. Beliau menyusun klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan struktur tubuh, yakni mencakup bentuk dan susunan tubuh makhluk hidup. Nah, dalam klasifikasi makhluk hidup dikenal adanya tingkatan takson atau kelompok, mulai dari yang besar hingga kelompok yang kecil. Urutan hierarkinya itu yang pertama kingdom atau kerajaan, kemudian filum untuk hewan, dan divisi untuk tumbuhan. Selanjutnya kelas, kemudian bangsa atau ordo, kemudian famili atau keluarga, selanjutnya genus, dan diakhiri dengan spesies atau jenis. Selanjutnya ada kunci determinasi, merupakan cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Nah, kunci determinasi adalah uraian keterangan ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurutan, mulai dari yang ciri umum hingga ke ciri khusus. Nah, kemudian kunci determinasi yang paling sederhana itu ada kunci dikotom, berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kunci determinasi adalah yang pertama, kunci harus dikotomi atau berbeda. Kemudian, kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet itu harus identik. Selanjutnya ada pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif sehingga satu bagian bisa diterima dan yang lain ditolak. Selanjutnya, menghindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Kemudian menggunakan sifat-sifat yang bisa kita amati. Selanjutnya, pernyataan dari dua kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Selanjutnya, setiap kuplet diberi nomor dan yang terakhir
membuat kalimat pernyataan yang pendek. Kira-kira anak-anak paham nggak tentang kunci determinasi itu apa? Oke, untuk lebih simpelnya itu Ibu memberikan contoh ya. Ada beberapa banyak tumbuhan, macam-macamnya. Kemudian kita kelompokkan dulu kita jadikan satu. Kemudian kita tentukan apa yang bisa membedakan dari tumbuhan tersebut, contohnya ciri-cirinya. Kemudian kita kelompokkan berdasarkan ciri-cirinya, kayak gitu. Nanti berurutan mulai yang dari umum hingga ke khusus, hingga ditemukanlah suatu makhluk hidup yang kita cari. Selanjutnya adalah tata cara penulisan ilmiah binomial nomenklatur. Ada beberapa aturan penulisannya. Yang pertama yakni nama spesies terdiri atas 2 kata. Selanjutnya, kata pertama adalah genus dan kata kedua adalah spesies. Selanjutnya, kata pertama itu diawali dengan huruf besar dan kata kedua diawali dengan huruf kecil. Selanjutnya, menggunakan bahasa Latin atau ilmiah atau bahasa yang dilatinkan, yaitu dengan dicetak miring atau digarisbawahi secara terpisah untuk nama genus dan seterusnya. Kemudian ada contoh nih, ada Zea mais, jagung. Ini ditulis miring ya, kemudian dipisah. Zea mais, yang kata pertama Z-nya ini kapital, kemudian maisnya yang M-nya itu M kecil atau huruf kecil. Kemudian contoh yang kedua ada Oryza sativa, O-nya besar, S-nya kecil. Kemudian kalau semisal kita nulis ya di buku tulis kan kita kayak nggak bisa membedakan mana huruf yang tegak, mana huruf yang miring. Makanya bisa juga saat menulis itu digarisbawahi saja, nggak perlu miring nggak apa-apa, tapi digarisbawahi secara terpisah. Kemudian ada contoh lagi, coba sebutkan. Contohnya ada bayam, Amaranthus hybridus, kemudian juga ada beringin, Ficus benjamina, dan masih banyak lagi. Untuk bahasan selanjutnya adalah mikroskop. Kira-kira anak-anak tahu nggak mikroskop itu apa? Iya, benar. Jadi mikroskop itu biasanya ada di laboratorium, Bu. Jadi mikroskop merupakan salah satu alat yang penting pada kegiatan laboratorium, khususnya biologi. Mikroskop merupakan alat bantu yang memungkinkan kita dapat mengamati objek yang berukuran sangat kecil atau biasa disebut dengan makhluk mikroskopis. Hal ini dapat membantu memecahkan persoalan manusia tentang organisme yang berukuran kecil. Nah, untuk itu maka kita perlu untuk mengetahui komponen-komponennya atau bagian-bagiannya dari mikroskop. Nah, inilah bagian-bagian dari mikroskop. Ada lensa okuler, kemudian ada tabung, ada revolver, ada lensa objektif, penjepit, diafragma, kemudian ada cermin, kemudian ada lengan, meja benda, pengatur kasar, pengatur halus, dan juga kaki. Selanjutnya adalah fungsi bagian-bagian mikroskop. Yang pertama ada kaki. Kaki mikroskop ini berfungsi untuk menopang dan memperkokoh kedudukan mikroskop. Selanjutnya ada lengan yang digunakan untuk memegang mikroskop pada saat kita akan memindahkan mikroskop. Selanjutnya ada cermin. Cermin ini mempunyai 2 sisi, yakni cermin datar dan cekung, berfungsi untuk memantulkan sinar dan sumber sinar. Cermin datar itu digunakan pada saat sinarnya itu cukup terang. Nah, kalau cermin cekung itu digunakan pada saat sumber sinarnya itu kurang. Cermin dapat dilepas dan diganti dengan sumber sinar lampu. Tetapi kalau di mikroskop yang model baru itu
sudah tidak ada lagi dipasang cermin karena sudah ada sumber cahaya yang dipasang pada bagian bawah kaki. Selanjutnya ada kondensor. Kondensor ini tersusun dari lensa gabungan yang berfungsi untuk mengumpulkan sinar. Selanjutnya ada diafragma, berfungsi untuk mengatur banyaknya sinar yang masuk dan mengatur bukaan iris. Selanjutnya ada meja preparat, yakni tempat untuk meletakkan objek yang akan kita lihat. Nah, objek itu diletakkan di meja dan dijepit dengan penjepit. Selanjutnya ada tabung. Di bagian atas tabung itu melekat lensa okuler dengan pembesaran tertentu, yakni 15 kali, 10 kali, dan 15 kali. Di bagian bawah tabung terdapat alat yang disebut revolver. Pada revolver tersebut terdapat lensa objektif. Nah, lensa objektif itu apa? Lensa yang berada di dekat objek yang berfungsi untuk membesarkan bayangan benda. Kemudian ada lensa okuler. Lensa okuler ini berhubungan dengan mata langsung atau pengamat yang berfungsi untuk membesarkan bayangan objek. Kemudian ada pengatur kasar dan halus. Komponen ini letaknya pada bagian lengan dan berfungsi untuk mengatur kedudukan lensa objektif terhadap preparat secara pelan, yakni untuk pengatur kasar, dan secara pelan untuk pengatur halus, dan secara cepat untuk pengatur kasar. Nah, itu tadi pembelajaran yang telah kita laksanakan. Semoga anak-anak semuanya dapat menyerap ilmunya, dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.